Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dima Karindah dari kelas 11 IPS 4. Nah, saya mau meresensikan 2 film nih. Yang pertama itu ada 2 Tanda Cinta, yang kedua itu ada Jelita Sejubah. Nah, yang pertama ada 2 Tanda Cinta. Ia dirilis pada tanggal 21 Mei 2015 di Indonesia. Sutradaranya itu Rikso Erafani. Skenario-nya ada Jujur Prananto dan Hotnida Harahap. Pemainnya itu ada 3 pemain utama. Yang pertama ada Fedi Nuril sebagai Bagus, Randy Kejanet sebagai Mahesa, dan Tika Bravani sebagai Laras. Durasi filmnya itu 102 menit. Tanda Cinta ini menceritakan tentang kisah 2 perwira dengan latar belakang yang berbeda, namun mereka mampu menjadi sahabat dan mampu mencintai orang yang sama. Nah, awal mulanya itu karena adanya seorang pria yang sok jagoan di kampungnya yang bernama Bagus. Dia bisa saja berkelahi hanya karena tidak suka dengan seseorang. Tapi karena ibunya yang memintanya untuk menjadi jagoan sesungguhnya, atau dalam kata lain memintanya untuk menjadi seorang tentara, akhirnya Bagus tertarik. Dan Bagus bertekad untuk menjadi perwira yang sesungguhnya dan masuk ke dalam akademi militer. Di dalam akademi militer yang berada di Malang, Bagus berkenalan dengan seorang pria yang satu asrama dengannya yang bernama Mahesa. Mahesa yang tidak lain adalah seorang anak yang berasal dari perwira militer yang terbiasa hidup di kota besar dan biasa dimanjai oleh fasilitas dari orang tuanya. Karena sering berbuat masalah, ayahnya akhirnya memasukkan Mahesa ke dalam akademi militer. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, setelah lama mengenal, mereka menjadi dekat dan mereka bersahabat. Pertama, masuk akademi militer, mereka berdua merasa seru dan tidak ada tekanan apa-apa. Tetapi keseruan itu pun akhirnya lenyap ketika dimulainya perpeloncoan yang membuat mereka harus mampu bertahan dan lulus di akademi militer. Meski Mahesa awalnya merupakan anak manja yang sempat mengalami berbagai kesulitan untuk beradaptasi di lingkungan militer, namun karena Bagus, ia bisa melaluinya. Perjalanan suka duka mereka lalui selama masa latihan. 2 sahabat ini pun mulai terlibat dalam persaingan cinta segitiga saat dipertemukan dengan Laras, gadis desa yang merupakan adik sepupu dari kakak asuh Taruna yang bernama Bramantio. Bagus mulai merasakan adanya getaran-getaran cinta dalam dirinya. Dalam pihak lain, ternyata Mahesa juga mencintai Laras. Berbeda dengan Bagus yang cenderung pendiam, Mahesa lebih berani menyatakan cintanya dan sempat membuat Laras merasa bimbang dalam pilihannya. Memutuskan pilihannya untuk diantara mereka berdua pun akhirnya membuktikan dengan menjadi lulusan terbaik di angkatannya. Bagus dan Mahesa pun akhirnya dipertemukan kembali dalam satu tim misi menyelamatkan Sandra di konflik Karumbai. Sebelum berangkat, Mahesa kembali memberanikan diri untuk melamar Laras. Mahesa meminta kepastian dari Laras, apakah lamarannya diterima atau tidak. Sedangkan Bagus berusaha menghubungi Laras setelah disindir ibunya karena tidak berani untuk menyatakan cinta pada gadis yang dicintainya, yaitu Laras. Meski bersaing dalam memperebutkan cinta, namun keduanya tetap kompak dalam menjalani tugas negara. Sayangnya, akhirnya salah satu dari mereka harus gugur karena baku tembak dengan lawannya di kawasan pemberontakan. Nah,
Yang film kedua itu ada Jelita Sejuba, dirilis pada tanggal 5 April 2018 di Indonesia dengan sutradaranya Raina Yohan, produsernya Marlian Nurdiani dan Troy Putra, skenarionya Krisnawati dan Jujur Prananto. Pemeran utamanya ada dua. Yang pertama Putri Marino sebagai Syarifah dan Wafda Saifan Lubis sebagai Jaka dengan durasi film 105 menit. Ya, jadi sinopsisnya itu bermula dari seorang wanita muda yang bernama Syarifah. Ia seorang anak perempuan yang memiliki dua orang sahabat. Dia merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ayahnya merupakan seorang nelayan dan ibunya itu berdagang di warung yang dinamai Jelita Sejuba. Dia tinggal di Pulau Natuna. Nah, di Pulau Natuna inilah dia bertemu dengan Jaka. Jaka merupakan seorang perwira TNI. Nah, Syarifah itu ternyata mengagumi sosok Jaka. Dan ternyata Jaka juga menyukai si Syarifah. Sampai akhirnya ia dilamar oleh Jaka. Jaka akhirnya melamar Ifah, lalu mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Tapi di persiapan pernikahannya ini tentu saja mereka harus berjuang mati-matian dengan keras. Karena menikahi seorang perwira TNI mempunyai proses yang sangat panjang. Bahkan Syarifah juga pernah mengeluh dan tidak kuat. Tapi karena ada sosok Jaka di sampingnya, Syarifah bisa ditenangkan oleh Jaka. Sampai suatu saat mereka menikah. Selang beberapa waktu, Jaka harus pergi meninggalkan Ifah untuk bertugas. Ya, namanya perwira TNI, dia harus siap ditugaskan di mana aja. Padahal Ifah saat itu sedang hamil. Akhirnya Ifah harus berjuang dengan hamil sendiri tanpa kehadiran Jaka, pria yang dicintainya. Tak sampai di situ, ketika anak pertamanya lahir dan tumbuh besar, Jaka harus berangkat untuk Ibu Pertiwi. Ya, tugas negara. Tapi sedih, ending cerita film ini lumayan jahat karena Jaka harus gugur di medan perang karena menolong rekannya. Kesedihan itu memuncak ketika si Ifah melihat jasad suaminya tak bernyawa lagi pulang ke rumahnya dari medan perang. Otakmu, akal kamu lebih pendek dari tanganmu. Kalau kamu emang nggak suka sama orang yang sosokan pakai baju tentara, ya udah kamu dong jadi tentara asli. Hadap serong kanan, gerak, sikap anyam. Kalau saja ini benar-benar di medan pertempuran, kalian semua pasti sudah habis disikat lawan. Jelas? Siap, jelas. Cepetan apel. Bodoh amat ah. Jangan gitu kamu ya. Satu kena, semuanya kena. Oi! Ngapain nih? Kamu mau kabur ya? Mana? Saya tahu kau orang kaya, tapi uang itu bukan ukuran. Semua tuh ada harganya. Selamat sore, Sersan Mayor 1 Taruna. Ada apa, Nyong? Tembak! Setelah 3 tahun menunggu, aku harap kamu bisa menerima ini. Aku terima lamaranmu. Setiap tentara yang sudah menerima perintah operasi, mereka tidak akan pernah tahu kapan mereka akan pulang atau bisa tidak pulang sama sekali. Kenapa kamu nggak pernah berkabar, Gus? Laras? Butet di panggung siang doa mangmu ale butet. Jelek kali muka kau, Sersan. Siap.
Jadi perempuan. Mak. Oi. Kemana si Farhan? Sudah 2 hari tak pulang dia. Iyalah tuh. Sebelumnya sudah pernah masak lo deh. Hati abang ini sudah tertambat di tanah Natuna ini. Di hatinya Hasna. Iyalah. Kalau gitu, ayah aja yang nikah sama si Nazar. Macam mana bisa ayah nikahin si Nasa? Bisa lah. Ternyata berat lah Mak menjadi seorang istri. Apalagi menjadi istri seorang tentara Mak. Gimana kuat lah Mak. Dia datang pulau nih, ayah kecelakaan. Dia datang ke rumah sakit, ayah meninggal. Apa namanya kalau bukan bawa sial? Farhan, kau ingatkan pesan ayah kita. Kau tak boleh selesai sampai SMA. Tak boleh. Penatlah bang, penat. Tak mau lah Ipa seperti ini. Tak usah nikah aja lah kita bang, tak usah lah. Apa Jaka menegangkan pistol saat dia melamar Ipa. Ipa terpaksa memilih Jaka sebagai suami Ipa.